Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai titrasi asam basa. Yang pertama, titrasi adalah suatu prosedur yang digunakan dalam kimia untuk penentuan konsentrasi atau kadar suatu zat yang tidak diketahui dengan menggunakan zat yang telah diketahui kadarnya. Dalam titrasi asam basa, prinsipnya yaitu zat yang bersifat asam akan dititrasi dengan larutan basa yang telah diketahui kadarnya, atau zat yang bersifat basa akan dititrasi dengan larutan asam yang telah diketahui kadarnya. Prinsip dari titrasi asam basa ini menerapkan prinsip reaksikan atau direaksikan, maka akan terjadi reaksi penetralan yang menghasilkan suatu garam dan air dengan pH yang netral. Cara kerja titrasi. Dalam penentuan suatu zat yang tidak diketahui kadarnya, pertama, Anda harus mengetahui sifat zat tersebut, apakah asam atau basa yang tersebut telah diketahui, maka Anda dapat menentukan larutan apa yang akan digunakan untuk menitrasi zat tersebut, apakah asam atau basa. Dalam titrasi, jangan secara perlahan sehingga terjadi reaksi penetralan. Ketika pH dalam larutan campuran tersebut netral, menandakan bahwa semua zat sampel telah bereaksi dengan larutan yang Anda gunakan untuk menitrasi. Cara mengetahui pH larutan yaitu dengan menggunakan pH meter. Namun dalam titrasi, cara yang paling umum adalah dengan menggunakan indikator. Istilah dalam titrasi. Yang pertama ada titran atau larutan standar. Titran yaitu suatu zat yang digunakan standar, di mana larutan ini telah diketahui kadarnya secara pasti, digunakan dalam penentuan kadar zat yang tidak dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan penentuan. Yang kedua ada titrat atau sampel analit. Titrat yaitu lawan dari titran, di mana titrat merupakan zat yang tidak diketahui kadar atau konsentrasinya. Titrat ini akan dititrasi dengan titran, sehingga dapat dihitung konsentrasinya. Yang ketiga ada titik ekuivalen. Dalam titrasi asam basa, ketika larutan telah mengalami penetralan dengan sempurna, itu berarti semua mol titrat atau sampel telah habis bereaksi dengan titran yang ditambahkan. Pada kondisi tersebut disebut dengan titik ekuivalen. Dengan kata lain, titik ekuivalen adalah titik di mana mol sampel yang bereaksi sama dengan mol titrat yang digunakan. Yang keempat, indikator. Indikator merupakan zat eksternal yang ditambahkan ke dalam titrat atau sampel yang bertujuan untuk mengetahui kapan suatu titrasi harus dihentikan. Pada umumnya, indikator bekerja melalui perubahan warna. Indikator titrasi juga terdapat banyak macamnya, berdasarkan tentang pH atau trayek pH-nya. Sebagai contoh, fenoftalein atau PP merupakan indikator yang memiliki trayek pH 8,3-10, sehingga ketika suatu titrasi asam dengan basa kuat telah melalui ekuivalen dan menuju pH sekitar 8,3, maka indikator ini akan berubah warna menjadi merah muda pada saat tersebut titrasi sudah dihentikan. Kemudian titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi merupakan kondisi di mana titrasi sudah harus dihentikan. Titik akhir titrasi berbeda dengan titik ekuivalen, di mana pada titik akhir titrasi ini pada umumnya ditandai dengan indikator yang berubah warna. Jika pada kondisi ini titrasi tidak dihentikan, maka yang akan terjadi yaitu titran berlebih sehingga hasil perhitungannya akan menjadi tidak tepat. Jenis titrasi asam basa. Yang pertama ada titrasi alkalimetri. Alkalimetri merupakan jenis titrasi yang menggunakan larutan standar berupa basa. Titrasi jenis ini merupakan titrasi yang paling sering digunakan. Pada titrasi alkalimetri, jika larutan standar yang digunakan berupa basa kuat, maka reaksi akhir dapat menghasilkan pH netral jika sampelnya berupa asam kuat. Namun, akan menghasilkan pH basa
pH lebih dari 7 jika sampel yang digunakan bersifat asam lemah. Contoh dari titrasi alkalimetri paling umum yaitu penentuan HCl dengan menggunakan NaOH, di mana reaksi yang terjadi merupakan reaksi penetralan. HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Rina. Baik, titrasi asidimetri. Asidimetri merupakan lawan dari alkalimetri, di mana asidimetri merupakan metode titrasi yang menggunakan larutan standar berupa asam. Pada titrasi asidimetri, ketika asam yang digunakan sebagai larutan standar berupa asam kuat, maka akan didapatkan pH netral ketika sampel yang digunakan bersifat basa kuat juga, sehingga reaksi penetralan akan sempurna. Namun akan menghasilkan pH yang asam ketika sampel yang digunakan bersifat cenderung basa lemah, sehingga reaksi penetralan cenderung ke arah asam. Lanjut. Tujuan dari titrasi adalah untuk menentukan kadar atau konsentrasi suatu zat yang tidak diketahui dengan menggunakan zat yang telah diketahui kadarnya sebagai acuan. Lanjut. Rumus dan perhitungan titrasi. Prinsip dari perhitungan yaitu berdasarkan jumlah mol masing-masing zat yang bereaksi dalam satu titrasi. Prinsipnya yaitu dalam satu reaksi yang telah selesai, jumlah zat dari satu reaktan yang digunakan sama dengan jumlah zat reaktan lain yang bereaksi. Maka pada titrasi asam basa hal ini dapat dituliskan sebagai mol asam dan mol basa. Mol asam sama dengan mol basa. Mol dapat kita tentukan dari konsentrasi dan volume. Mol sama dengan konsentrasi kali volume. Maka dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa konsentrasi kali volume asam sama dengan konsentrasi kali volume basa. Atau dirumuskan Ma kali Va sama dengan Mb kali Vb. Untuk senyawa yang memiliki valensi lebih dari 1, maka dapat dirumuskan Ma kali Va kali Na sama dengan Mb kali Vb kali Nb, di mana Ma adalah konsentrasi asam, Va adalah volume asam, Na adalah jumlah valensi asam, Mb adalah konsentrasi basa, Vb adalah volume basa, dan Nb adalah jumlah valensi basa. Ketika Anda menentukan kadar suatu sampel asam yang berarti itu adalah titrasi alkalimetri, maka volume sampel asam yang Anda gunakan dapat ditentukan dengan bebas. Kemudian Anda menggunakan basa sebagai larutan standar titran dengan moralitas yang telah diketahui secara pasti. Volume basa. Volume basa itu sendiri bisa Anda dapatkan dari hasil titrasi, yaitu ketika titrasi telah mencapai titik akhirnya, maka Anda dapat menghitung berapa volume basa atau larutan standar yang Anda gunakan untuk mentitrasi sampel tersebut. Pada titrasi, umumnya digunakan alat gelas, yaitu buret yang memang khususnya untuk titrasi, sehingga Anda dapat melihat perubahan volume titran sebelum dan sesudah digunakan untuk titrasi. Semakin banyak volume titran yang digunakan, maka konsentrasi akan semakin tinggi. Contoh soal. Sebanyak 5 mili larutan HCl yang tidak diketahui konsentrasinya dititrasi dengan NaOH 1M. Maka titrasi dibutuhkan 10 mili NaOH sehingga indikator PP berubah warna menjadi merah muda. Tentukan konsentrasi HCl. Penyelesaiannya, Ma dikali Va sama dengan Mb dikali Vb. Ma dikali 5 mili
MA sama dengan 2M. Maka diketahui dari perhitungan bahwa konsentrasi HCl adalah 2M. 2. Tentukan jumlah larutan HCl 0, yang digunakan untuk mentitrasi 22,5 mili larutan NH3 118 M. Jawaban HCl plus NaH3 HCl NH4Cl, maka valensi sama dengan 1. Ma dikali Va sama dengan Mb dikali Vb. 0,5 M dikali Va sama dengan 0,8 A sama dengan 25,3 mili. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Apakah ada pertanyaan? Yang mau bertanya silahkan. Izin bertanya teh, Iya, kenapa, enggak. kenapa pada titrasi asam basa indikator phenolphthalein yang selalu digunakan bukan bromital biru atau indikator lainnya? Izin menjawab pertanyaannya ya. Ya teh. Indikator PP dipilih karena biasanya yang digunakan sebagai larutan standarnya, dan asam adalah larutan yang dititrasi. Jadi, ketika larutan yang dititrasi masih bersifat asam dan netral, dia tidak akan berubah warna. Dan ketika larutan sudah mencapai titik akhir titrasi, akan memberikan mulai warna merah muda. Jadi, terjadi karena PP akan berubah warna jika larutan mencapai pH 8 atau lebih. Gimana, cukup? Cukup teh. Ada lagi yang bertanya? Ada teh. Ada teh. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari indikator asam basa alami dengan yang sintetis? Oke, izin menjawab. Keuntungan indikator alami menggunakan bahan yang ada di sekitar kita, ramah lingkungan, karena tidak mengandung bahan kimia sintetik yang berbahaya. Sedangkan kekurangannya, kalau memakai indikator alami, memerlukan persiapan terlebih dahulu. Misalnya, harus menggerus dan mendidihkan bunga sepatu untuk mendapatkan sarinya. Yang kedua, tidak persisi. Hasilnya pengukuran pH tidak bisa diketahui nilainya secara tepat, karena sulit mengatur kadar zat aktif dalam bahan alami yang kita gunakan. Kelebihan indikator buatan, praktis dan tinggal pakai, umumnya berbentuk kertas atau cairan yang tinggal dimasukkan ke dalam larutan yang diuji. Presisi, karena disertai indikator nilai pH untuk pengukuran tepat dan sudah disesuaikan oleh produsennya. Kekurangan indikator buatan, menggunakan bahan kimia buatan yang dapat mencemari lingkungan. Sisa indikator buatan seperti kertas litmus yang terpakai harus ditangani dengan tepat. Harus membeli di toko, khususnya bahan dan perangkat kimia. Sudah cukup atau gimana? Ya cukup teh, terima kasih.
Baik, terima kasih atas perhatian semuanya. Maaf apabila ada kesalahan dalam menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.